Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala umurni wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulatilati adikni. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulihal alhamdulillah binimatil khatimu sholihan. Sob, kata siapa saya ini tidak pernah jadi karyawan ya? Pernah sob. Meskipun saya berusaha itu dari mulai kelas 3 SD sampai 6 SD saya punya ini perusahaan usaha sendiri majalah gitu. Dan ketika saya SMP SMA itu saya bantuin ayah saya sampai jadi wakil direkturnya dia gitu, wakilnya beliau gitu. Jadi kalau kemana-mana saya yang pembelian bahan segala macam nganter uang. Jadi saya SMA itu saya nganterin uang tuh bukan kalau sekarang nilainya ratusan juta, 200 juta mungkin. Saya teng-teng so, karena saya dapat bayaran dari ayah saya ketika nganterin gitu. Nganterin surat segala macam supaya dapat kerjaan segala macam, negosiasi macam-macam itu saya yang lakukan gitu. Termasuk saya, kenapa badan saya agak gede, saya dulu pakai mesin stensil ke percetakan, saya nyetak seperti itu. Jadi saya pernah jadi karyawan ayah saya pernah jadi pengusaha, saya karyawan ayah saya, dan saya pernah jadi karyawan di suatu BUMN, dan ini yang merubah saya ini. Mindset saya banyak belajar di sana. Saya tidak pernah ngerasa kekurangan, saya tidak pernah ngerasa rendah diri atau apapun ini. Ketika saya kerja di BUMN pun, saya mulai dari, saya pernah di GMF ya, saya jadi pembantu teknik sob. Jadi intinya apa? Kerjaan saya hanya buka-buka skrup yang ribuan banyak itu. Kalau Anda lihat di pesawat itu di sayap itu kan banyak ribuan skrup ini. Kalau icek kan dibongkar semua tuh panel-panel itu. Yang melakukan pembongkaran itu saya sob. Dibongkar. Nah, ketika lihat alatnya saya pelajari, udah gitu saya tanya gitu. Ketika kita kerja bagus, senior saya pasti ngajarin saya gitu. Jadi baca bukunya bahasa Inggris semua. Ketika saya kerja pindah ke Merpati, ditugaskan di Merpati, itu saya dengan senang hati, saya bekerja itu dengan bahagia sob. Dan saya tidak pernah minta-minta ke atasan saya ketika contoh ada trouble di Pontianak atau di Kalimantan di mana gitu, untuk dikirim enggak gitu. Karena saya ketika saya jadi kerja di Merpati pun atau bekerja pun saya udah punya perusahaan sob. Jadi, dan saya ini orang gagal sob. Jadi kata siapa, saya juga tidak pernah gagal. Dulu saya tesnya masuk ke penerbangan itu untuk jadi pilot sob. Ternyata saya sudah tes flight ya, saya sudah punya PPL, private pilot license dari Curug ya, terbang segala macam-macam. Itu tinggal pantau hilnya ke Jakarta untuk ke sekolah di luar negeri, karena saya pengennya waktu itu pengen kerja merasakan hidup di luar negeri seperti apa gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Ternyata gagal sob, karena mungkin dulu KKN segala macam-macam, dan saya terima kegagalan saya gitu. Jadi ketika kita ikhlas terima kegagalan, saya pilih sebagai teknisi gitu. Makanya saya seperti itu. Udah gitu saya tidak pernah merasa minder ketemu dengan teman-teman saya, meskipun teman-teman saya yang sudah jadi pilot gitu. Kenapa nggak minder? Teman-teman mungkin minder ya, kalau dia jadi saya nggak minder, karena saya punya perusahaan sob. Ketika mereka nggak punya pager ini, saya udah punya pager yang besar gitu. Ketika mereka nggak punya handphone, saya udah punya handphone yang gede Motorola itu, yang kalau melempar anjing tuh pelengkar anjingnya gitu. Jadi saya buat sampai yang tip itu ya seperti itu, ini gede banget ini, berat ini. Semakin gede pager semakin mantep. Kenapa? Saya berbisnis sob, saya udah punya usaha, dan saya sudah jadi miliarder gitu. Jadi saya tidak pernah takut ke dalam macam-macam. Makanya saya waktu bos saya tidak pernah minta-minta jabatan atau minta-minta pekerjaan ke bos saya nggak pernah. Bos saya tuh malah kesel sama saya gitu, sehingga saya banyak dihambat segala macam-macam, tidak pernah diikutkan sekolah, tidak pernah diikutkan tes segala macam-macam gitu. Dan ketika saya lulus tes pun, tesnya saya lulus tes di ini, mau nggak mau dia harus nyekolahin saya gitu. A1 A4 akhirnya saya lulus engine dan airframe gitu. Saya punya license, general license, itu tesnya diakui di dunia. Jadi kalau orang penerbangan kalau kemana-mana itu basicnya harus punya dulu A1 sama A4 atau apapun, avionik segala macam. A1, A2, A3, A4 yang saya punya karena saya basicnya di teknisi ini. Jadi saya basicnya di mesin dan airframe gitu, A1, A4. Orang penerbangan mungkin tahu gitu. Mungkin kalau Anda bukan penerbangan nggak tahu ya nggak apa-apa. Nah itu akhirnya harus sekolah lagi, harus dikursusin kalau udah punya A1 A4. Karena kalau Anda ikut kursus Fokker 28 waktu itu atau Boeing, percuma Anda ikut kursus gitu. Karena Anda tidak bakal dapat ini rilis tuh kayak kalau sekarang di zamannya ya, license tambahan gitu, license khusus pesawat ya. Jadi Anda tidak akan dapat seperti itu karena tidak punya basicnya. Akhirnya karena saya punya basicnya, mau nggak mau bos saya nyekolahin saya gitu. Jadi semakin berjamaah pos itu semakin bagus bagi saya, biarin aja gitu. Yang penting apa, saya asik dengan pekerjaan saya gitu. Dan mau gak mau ketika saya udah sekolah lulus sekolah pun luar biasa, ranking kedua padahal saya kebanyakan pacaran waktu itu.
saya sekolah di Surabaya untuk Power 28 kursnya itu, karena istri saya, pacar saya waktu itu di Denpasar gitu. Akhirnya kok saya mau bosan, padahal saya waktu itu masih kuliah juga di manajemen industri. Saya kuliah di manajemen industri di UIJ Universitas Jakarta. Udah gitu saya tinggal dulu, saya cuti dulu berapa bulan gitu. Saya sekolah di course dulu di Surabaya. Jadi Surabaya Denpasar itu bolak-balik saya. Jadi Jumat berangkat, Sabtu Minggu sore balik gitu. Tapi ternyata saya juara, saya tetap nomor 2. Bisa nomor 1 bisa gitu. Kenapa bisa? Karena dulu saya pernah di e-checknya, pernah di GMX. Jadi saya cukup ngerti, cukup belajar. Jadi kadang-kadang dosen yang tidak tahu pun saya sudah tahu duluan gitu. Apa itu? Jadi seperti itulah sob. Nah habis itu udah buang dulu, makanan tumpah ya nggak apa-apa, salah saya, harus sabar bahwa ada seperti itu. Jadi setelah itu saya lulus sekolah, begitu itu sudah lulus nomor 2, tidak ikutkan ujian gitu, ujian ada pokok 28 nya gitu. Dan terakhir baru saya ngomong ke bos saya nggak bisa, saya ngomong ke atasannya lagi, Pak Sueb namanya, kepala tekniknya, ngomong ke Pak Sueb, kok saya nggak disekolahin, ada kepala seksinya yang hambat saya gitu. Iron di belakang, jadi Iron di belakang, nanti bersihin, Iron di belakang dulu. Oke, dan setelah itu akhirnya mau nggak mau saya diikutkan course dan alhamdulillah atau di ujian 2 hari sebelum ujian itu baru saya rilis gitu, karena terlambat gitu. Orang lain belajar sebulan, seminggu, 2 minggu, saya enggak, hanya belajar 2 hari dan ternyata lulus gitu. Dan jadilah saya punya rilis. Akhirnya saya terbang jadi airborne mekanik, jadi teknisi terbang. Kalau bahasa keren sih flight engineer, tapi airborne mekanik, karena dulu mekaniknya di tiap-tiap daerah itu nggak ada yang punya keahlian license rilisnya. Jadi kalau pilot itu bertanggung jawab di pesawat, kalau saya di udara saya bertanggung jawab di bawah. Jadi kalau pesawat itu tidak saya tanda tangan, itu tidak terbang keluar 28 gitu. Jadi kalau saya tanda tangan wajib terbang gitu. Nah akhirnya saya ikut, kalau di Padang tidak ada teknisi, di Medan belum ada, ya itu saya ikut pesawat gitu. Jadi kadang-kadang 3 hari saya di Jakarta, 3 hari saya di luar gitu. Jadi sehari, jadi seperti itu terbang gitu. Jadi gantian dengan teman saya terbang 3 hari. Jadi pagi makan di Jakarta, siang di Padang, tidurnya di Medan. Itu yang kerjaan saya gitu. Dan itu selama 3 hari dalam seminggu gitu. Gantian dengan sahabat saya Pak Toto namanya, ada nama Toto, sahabat saya namanya Toto, itu dia gantian, kalau dia nggak terbang saya yang terbang gitu. Jadi seminggu 3 kali itu wajib dilakukan gitu. Dan ketika terbang saya bisa ketemu dengan siapapun sob, termasuk para menteri dan yang lainnya gitu. Para menteri, para direksi, kalau ini udah nyampe kantor saya. Kalau di penerbangan kan dulu mahal biayanya, jadi hanya orang pejabat tertentu yang bisa naik, menteri, artis, segala macam-macam gitu. Dan ketika di pesawat itu, kalau pilot kan kerja, kalau saya nggak kerja, saya duduk, kalau penuh pesawatnya saya duduk di bangku tengahnya, kayak pilot itu kan ada bangku tengah, kalau orang bilang itu bangku monyet. Jadi saya di situ, karena saya nggak ngerjain apapun gitu, hanya seat teknisi lah di situ. Nah ketika saya keluar dari kokpit, ternyata ada menteri, saya ajak ngobrol, karena pasti ajudannya di belakang, nggak mungkin di depan gitu. Saya ajak ngobrol menterinya gitu. Dan senang diajak ngobrol. Jadi saya biasa ngobrol dengan menteri, dengan artis, dengan itu saya ajak, dan saya belajar di situ, mental dari awal dari situ. Dan saya jadi orang, ketika saya nanti ke depan saya keluar dari Merpati pun, saya kata Nina sob, 5 tahun saya pindah, saya keluar berhenti. Itu waktu jadi pengusaha umur 30 tahun, saya sudah biasa kenal dengan para menteri sob. Saya kenal di Menristek waktu itu, Menteri Perdagangan Hadi Ramelan, Menristek Pak Juhal, banyaklah menteri-menteri gitu. Terus yang ngerjakan patung GWK Pak Nyoman Warto itu konstruksinya saya, tapi patung depannya itu Pak Nyoman Warto itu. Kulitnya dia, konstruksi dalamnya saya. Zaman dulu itu saya itu, zaman ininya. Dan makanya saya kenal banyak menteri, termasuk Bu Megawati. Saya pernah makan malam segala macam-macam. Mungkin mereka sih nggak kenal saya, mungkin lupa mungkin. Tapi saya masih ingat saya pernah kenal dengan Megawati. Dan itu waktu muda. Jadi Anda ketika muda, manfaatkan sisi muda Anda. Jadi mental seperti itu penting sob ya. Demikian dari saya pengalaman hidup. Kalau salah banyak salahnya, kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.